Lo lagi di keramaian, tapi hatinya di suatu tempat yang sunyi banget. Ramai di sekitar, tapi sunyi di dalam. Dan lo mungkin mikir, kenapa ya gue gini? Nah, di video ini, kita nggak bakal pakai judul clickbait. Kita mau ngobrol jujur, soal kenapa lo bisa merasa sepi padahal ada orang-orang di sekitar lo. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, gue mau lo tahu satu hal. Rasa sepi ini bukan lebay. Bukan dramatisir. Dan bukan kelemahan lo. Ini perasaan yang sangat nyata, yang bisa muncul di mana aja, termasuk di tengah konser, di kantor, di angkot, atau bahkan di rumah sendiri bareng orang-orang yang lo sayang. Lo gak harus kuat sendirian. Gak harus. Kadang rasa sepi ini bukan muncul sekarang. Ia udah ada sejak lama. Mungkin sejak lo jadi anak kecil yang harus selalu baik-baik aja. Yang belajar cara nikmatin keberhasilan tanpa boleh sombong. Yang dipuji karena jadi pendiam. Dan lama-lama lo tumbuh jadi orang yang bisa berdiri sendiri. Tapi di dalam, ada bagian dari lo yang masih nunggu perhatian yang gak pernah datang. Ada momen di mana lo ngerasa, ini titik paling rendah. Lo udah coba datang ke acara, ngobrol sama orang, terapin semua saran yang orang lain kasih. Tapi nihil. Yang ada malah lebih capek karena lo pura-pura baik-baik aja di depan semua orang. Dan di momen-momen kayak gitu, biasanya lo malah milih nyungset di kasur sambil nge-scroll HP sampai tengah malam, berharap ada yang ngerti tanpa harus lo jelasin. Nah, ini bagian yang paling penting dan mungkin paling susah didengerin. Luka yang lo rasain sekarang, itu bukan bukti lo lemah. Itu bukti lo udah bertahan dalam waktu yang lama dengan cara yang lo bisa. Letting go bukan soal menghapus rasa sakit. Bukan soal pura-pura lupa. Letting go itu lebih ke mau nggak mau nerima bahwa ada hal dalam hidup yang nggak bisa lo kontrol. Lo nggak bisa kontrol apakah orang lain mau ngerti lo atau nggak. Lo nggak bisa maksa orang buat stay. Yang bisa lo kontrol cuma satu, bagaimana lo hadir untuk diri lo sendiri mulai hari ini. Dan jujur, melepas itu susah banget. Karena yang di luar sana, yang rame dan berisik, kadang jadi pelarian. Lo pikir kalau lo punya banyak teman, punya banyak aktivitas, lo gak akan ngerasa sepi. Tapi pelarian itu cuma nunda. Di baliknya, rasa hampa itu masih di sana, nunggu lo berhenti dan nengok ke belakang. Dan itu bukan salah lo. Itu manusiawi banget. Di titik ini, lo mungkin masih belum baik-baik aja. Dan itu, penerimaan bukan berarti lo udah move on. Penerimaan itu lebih sederhana. Lo bilang ke diri lo sendiri, gue memang lagi sedih. Gue memang lagi kesepian. Dan itu nggak apa-apa. Tanpa menambahkan rasa malu, tanpa menghakimi diri sendiri. Cukup itu aja dulu. Lo pernah nanya ke diri lo sendiri, kok gue gini ya? Nah, coba pikirin alam. Musim hujan itu gak salah. Badai di laut itu gak salah. Bulan yang gelap itu gak salah. Itu bagian dari siklus. Dan lo juga punya siklus. Ada hari di mana lo bersinar, ada hari di mana lo istirahat. Keduanya bukan berarti lo rusak. Itu artinya lo manusia yang hidup. Prosesnya gak bakal instan. Dan gue gak mau lo pikir bahwa besok lo harus sudah baikan. Gak. Perjalanan ini butuh waktu yang gak ada deadline-nya. Lo gak sedang berlomba dengan siapapun. Gak ada yang bakal nilai lo karena bisa cepat pulih. Yang penting bukan kecepatan lo, tapi keberanian lo untuk tetap jalan terus setiap hari, walau pelan. Langkah pertama yang lo butuhin gak harus besar. Lo gak harus tiba-tiba jadi ekstrovert yang percaya diri. Langkah pertama bisa sesimpel ini, tiap malam, sebelum tidur, lo ngobrol sama diri lo sendiri. Gue hari ini bertahan, dan itu cukup. Atau lo matiin HP selama 10 menit, tarik napas, terus tanya ke diri lo sendiri, lo lagi ngakuin apa sih sekarang? Itu bukan kosong. Itu langkah. Konsistensi itu lebih penting daripada intensitas. Lo gak perlu berubah total dalam sehari. Lo cuma perlu bangun setiap pagi dan pilih untuk hadir buat diri lo sendiri. Sedikit demi sedikit, hari demi hari.
Kadang satu langkah kecil yang lo ulang tiap hari lebih kuat daripada lari sprint yang lo tinggal di tengah jalan. Lo gak harus sempurna. Lo cuma harus terus. Nah, ini afirmasi yang mungkin lo butuh dengerin. Lo bukan beban. Lo bukan orang yang susah kenali. Lo cuma orang yang sedang dalam proses. Dan itu proses yang luar biasa. Lo telah bertahan melewati hari-hari yang gak mudah dengan senyum yang lo pasang di depan orang lain. Dan hari ini, lo layak banget buat merasa bangga sama diri lo sendiri. Lo sudah cukup. Lo sudah lebih dari cukup. Yang sering bikin lo gak maju itu bukan kesepiannya, tapi ketakutan. Ketakutan bahwa lo gak akan pernah berubah. Ketakutan bahwa orang-orang di sekitar lo gak akan pernah ngerti. Ketakutan bahwa lo akan selamanya di titik yang sama. Tapi ketakutan itu cuma gambaran di masa depan yang belum terjadi. Dan lo gak harus percaya semua yang dipikirin otak lo. Otak lo kadang lay. Lo gak harus ikut. Besok itu halaman baru yang masih kosong. Lo gak harus datang ke halaman itu dengan semua jawaban. Lo cuma perlu datang dengan keberanian buat mulai nulis lagi. Mungkin huruf pertama lo kecil, tulisan lo berantakan, tapi itu bukan masalah. Yang penting lo mau balik nulis. Yang penting lo gak berhenti. Karena setiap halaman baru yang lo tulis, itu bukti bahwa lo masih mau hidup. Dan kalau lo pikirin lagi, lo sudah melewati banyak hal yang orang lain bahkan gak tahu. Lo sudah bertahan di hari-hari yang berat dengan cara lo sendiri. Lo sudah bangun pagi padahal hati lo berat, lo sudah senyum di depan orang lain padahal lo capek. Itu bukan kelemahan. Itu kekuatan. Dan lo mungkin gak menyadarinya, tapi itu nyata. Lo adalah orang yang kuat, meskipun di dalam lo merasa sebaliknya. Sebelum video ini selesai, gue mau peluk lo, secara kiasannya. Lewat layar, tapi gue serius. Lo yang udah nonton sampai sini, yang udah jujur sama diri lo sendiri, yang udah mau ngadepin semua rasa yang selama ini lo pendemin, lo itu berharga banget. Dan lo gak sendirian. Hari ini, di momen ini, ada kita yang sama-sama sedang dalam proses. Kita healing bareng-bareng. Dan itu sudah lebih dari cukup. Kalau video ini nyentuh hati lo, save. Share ke orang yang lo pikir perlu dengerin, atau simpan buat diri lo sendiri buat hari yang berat nanti. Tulis di kolom komen, apa doa lo hari ini. Lo gak harus sempurna dalam kata-kata. Cukup jujur. Gue baca semua. Dan kalau lo butuh bantuan profesional, jangan ragu buat hubungi psikolog atau konselor. Lo layak dapat bantuan yang nyata. See you di video selanjutnya.